Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran fisika. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang bab 2, yaitu tentang elastisitas untuk sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tetapan gaya, yang kedua energi potensial bekas, yang ketiga usaha untuk meregangkan bekas. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar bersama berkaitan dengan hukum Hooke dan elastisitas. Untuk yang pertama berkaitan dengan tetapan gaya. Untuk sembarang benda elastis, besarnya tetapan gaya dapat diperoleh dengan persamaan F sama dengan min K kali delta X. Yang pertama persamaan ini yang kita pelajari tentang hukum Hooke, di mana delta X itu sama dengan delta L. Dan pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang elastisitas, E sama dengan F kali L per A kali delta L, di mana F kita peroleh jadinya F sama dengan E kali A kali delta L per L. Nah, F untuk hukum Hooke itu adalah K kali delta L, sedangkan untuk yang elastisitas F sama dengan E kali A kali delta L per L. Nah, ini kita jadikan satu, maka ketemu seperti ini. K kali L sama dengan E kali A kali delta L per L. Ini delta L nya kita coret delta L nya, maka akan diperoleh persamaan K sama dengan E kali A per L, dengan E sama dengan modulus elastis dan A itu adalah luas penampang, L adalah panjang, dan K adalah tetapan gaya bahan elastis. Yang kedua untuk energi potensial bekas. Apabila sebuah bekas ditarik sehingga bertambah panjang sebesar delta X, maka terdapat energi potensial bekas yang besarnya EP sama dengan setengah K kali delta X dikuadratkan. Nah, ingat ini delta X dikuadratkan, dan perlu diingat waktu kita belajar tentang hukum Hooke, K kali delta X itu sama dengan F, ya, atau F sama dengan K kali delta X, sehingga ketika F nya kita masukkan ke persamaan EP, maka diperoleh EP sama dengan setengah F kali delta X, dengan EP adalah energi potensial bekas satuannya Joule, F itu adalah gaya tarik bekas satuannya Newton, dan delta X adalah pertambahan panjang bekas satuannya meter. Yang ketiga, usaha untuk meregangkan bekas. Besarnya usaha yang dibutuhkan untuk merubah panjang bekas dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan setengah K kali delta X, dan perlu diingat bahwa K kali delta X sama dengan F, sehingga ketika F dimasukkan ke rumus W maka diperoleh W sama dengan setengah F kali delta X, dengan W adalah usaha yang dibutuhkan, F adalah gaya tarik, delta X adalah pertambahan panjang bekas. Selanjutnya, grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang bekas delta X yang diakibatkannya mengikuti grafik seperti berikut. Ini ada F, ini ada delta X. Usaha pada grafik di samping dapat didekati dengan konsep usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik, luas daerah di grafik yang ini. W sama dengan luas segitiga, karena itu bentuknya segitiga yang diarsir, sehingga diperoleh W sama dengan setengah F kali delta X, karena luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi alasnya ini, delta X tingginya F, sehingga setengah F kali delta X. Oke, agar anak-anakku paham, kita lihat untuk contoh soal. Soal yang nomor 1.
Berapa tetapan gaya sebuah logam yang panjangnya 2 meter, jari-jari penampangnya 10 mm dan modulus elastisnya 4 per pi kali 10 pangkat 12 Newton per meter kuadrat. Mari kita selesaikan bersama-sama. Untuk penyelesaiannya diketahui yang pertama adalah L 2 meter, R nya 10 mm. Kita jadikan meter dibagi 1000 sama dengan 0,01 meter. E nya adalah 4 per pi kali 10 pangkat 12 Newton per meter kuadrat. Sedang yang ditanya adalah K. Perlu diingat tadi kita sudah belajar K adalah atau sama dengan E kali A per L. Kita masukkan angkanya, tetapi ada yang belum ada yaitu A, maka kita cari dulu A nya. A adalah luas penampang, maka rumus untuk luas penampang adalah pi r kuadrat. Ini pi r kuadrat. Kita masukkan angkanya. R nya tadi 0,01, 0,01 dikuadratkan 0,001. Kalau kita jadikan 10 pangkat maka ketemu pi kali 10 pangkat min 4. Nah, E tadi sudah ada, A sudah ketemu, L nya sudah ada, baru kita bisa mencari K. Kita masukkan angkanya. Untuk E 4 per pi kali 10 pangkat 12, A nya adalah pi kali 10 pangkat min 4, L nya adalah 2. Selanjutnya ini pi nya kita coret, maka diperoleh 10 pangkat 12 sama 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat 8. Ini ada angka 2, ini 4 sama 2 kita coret jadi diperoleh 2, sehingga K nya 2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2, sebuah pegas ditarik dengan gaya 100 Newton sehingga bertambah panjang 5 cm. Hitunglah besarnya energi potensial pegas pada keadaan ini. Selanjutnya kita lihat penjelasannya. Yang pertama yang diketahui adalah F sama dengan 100 Newton, delta X nya 5 cm. Kita jadikan meter 0,05 meter. Dan yang ditanya adalah EP. Perlu diingat kita sudah belajar tadi di depan. Untuk EP rumusnya adalah setengah F kali delta X. Tinggal kita memasukkan untuk F nya tadi 100, delta X nya itu adalah 0,05, sehingga diperoleh EP sama dengan setengah kali 100 kalikan 0,05 diperoleh setengah kali 5. 100 kali 0,05 ketemu 5, sehingga EP sama dengan 2,5 Joule. Untuk soal yang terakhir atau soal yang ketiga, perhatikan grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang pegas delta X dari sebuah pegas berikut. Ini F, ini delta X. Hitunglah besarnya usaha untuk meregangkan pegas tersebut. Ya, kita lihat untuk penyelesaiannya. Yang diketahui, yang pertama diketahui adalah F-nya. Kita ambil F-nya, di sini adalah 80 Newton. Sedangkan delta X-nya di sini adalah 4 cm. Kita jadikan meter dibagi 100 berarti 0,04 meter. Sedangkan yang ditanya adalah W. Perlu diingat bahwa W rumusnya adalah setengah F kali delta X. Tadi F-nya adalah 80, delta X-nya 0,04. 80 dikali 0,04 ketemunya adalah 3,2, sehingga W sama dengan setengah kali 3,2, maka diperoleh 1,6 Joule. Cukup mudah bukan? Ya, selanjutnya nanti anak-anak apabila belum paham tinggal diulang kembali untuk videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.